Ya, perkenalkan, nama saya Fenianda Ramadina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang corrosion control by design. Ya, ini ada outline yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada introduction of corrosion, yang kedua ada causes of failures in the context of design, yang ketiga ada stage in design process, keempat ada consideration of areas requiring attention at design stage. Ya, jadi sebelumnya, konfigurasi desain itu memiliki peran penting untuk dimainkan dalam masa pakai komponen. Poin penting adalah bahwa desainer harus memiliki pemahaman dan kesadaran akan masalah korosi. Ya, di sini korosi merupakan degradasi material akibat karena ada proses elektrokimia dengan lingkungan. Bisa juga dikatakan ini proses kebalikan dari ekstraktif metalurgi. Material di sini bisa logam atau non-logam. Kalau logam bisa ferrous maupun non-ferrous, sedangkan non-logamnya seperti polimer, rubber, dan keramik. Terus ada syarat-syarat terjadinya korosi, yaitu adanya katoda, adanya anoda, adanya lingkungan. Tanpa adanya salah satu syarat di atas, maka korosi tidak akan terjadi. Korosi tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat diminimalisir pertumbuhannya. Pada proses korosi ada dua reaksi yang menyebabkan terjadinya korosi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ya, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama itu ada temperatur. Jadi semakin tinggi suhu, maka energi kinetik dari partikel-partikel yang bereaksi akan meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar, sehingga laju korosi pada logam semakin meningkat. Yang kedua, ada kecepatan alir fluida atau kecepatan pengadukan. Jadi semakin besar kecepatan aliran fluida, maka semakin bertambah laju korosi yang terjadi. Hal ini karena kontak antara zat bereaksi dan logam akan semakin besar sehingga ion-ion logam akan makin banyak yang lepas sehingga logam akan mengalami kerapuhan atau korosi. Yang ketiga ada konsentrasi bahan korosif. Hal ini berhubungan dengan pH atau keasaman dan kebasahan suatu larutan. Larutan yang bersifat asam sangat korosif terhadap logam di mana logam berada di dalam media larutan asam akan lebih cepat terkorosi karena merupakan reaksi anoda, sedangkan larutan yang bersifat basah dapat menyebabkan korosi pada reaksi katodanya. Di dalam medium basah, korosi dapat terjadi secara seragam maupun secara terlokalisasi. Contohnya itu ada korosi seragam di dalam medium basah apabila besi terendam di dalam larutan asam klorida atau HCl. Yang keempat adanya oksigen. Dapat bersentuhan dengan permukaan logam yang lembab sehingga kemungkinan korosi menjadi lebih besar. Contohnya di dalam air, yang di dalam lingkungan terbuka, adanya oksigen bisa menyebabkan terjadinya korosi. Yang kelima ada waktu kontak. Dalam proses terjadinya korosi, laju reaksi sangat berkaitan erat dengan waktu. Pada dasarnya, semakin lama waktu logam berinteraksi dengan lingkungan korosif, maka semakin tinggi tingkat korosivitasnya. Ya, ini ada jenis-jenis korosi. Yang pertama itu ada uniform corrosion, di mana korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Yang kedua itu ada galvanic corrosion, yaitu proses pengkaratan elektrokimia apabila dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit yang sama. Elektron mengalir dari metal yang kurang mulia menuju ke metal yang lebih mulia. Yang ketiga itu ada crevice corrosion, di mana korosi yang biasa disebut korosi celah ini adalah serangan yang terjadi karena sebagian permukaan logam terhalang atau terasing dari lingkungan dibanding bagian lain logam yang menghadapi elektrolit dalam volume besar. Biasanya terjadi di bawah gasket atau seal. Lalu ada pitting corrosion, yaitu salah satu jenis lokalisasi korosi yang diakibatkan adanya serangan selektif permukaan antara a surface scratch, an emerging dislocation, dan
composition heterogeneity. Terus ada intergranular corrosion, itu adanya tegangan tarik, retak dapat terjadi sepanjang batas butir. Jenis serangan ini diawali dari beda potensial dalam komposisi, seperti sampel inti coring, biasanya ditemui dalam paduan casting. Yang keenam ada stress corrosion cracking, yaitu korosi yang secara spontan menyebabkan adanya cracking material under static atau residual tensile stress. Yang ketujuh ada corrosion fatigue, yaitu korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Yang kedelapan adalah fretting corrosion, yaitu terjadi dua permukaan yang saling berhubungan secara rapat sehingga ada yang menempel atau lengket, yang disebabkan gerakan vibrasi atau oskilasi, maka terjadi gesekan atau friksi. Yang kesembilan ada erosion corrosion, yaitu kerusakan permukaan yang disebabkan aliran fluida yang sangat cepat, adanya partikel pada dalam fluida, dan adanya gelembung gas. Erosi juga dapat terjadi pada permukaan yang bergerak cepat seperti contohnya impeller pompa sentrifugal. Ya, ini ada dampak-dampak dari korosi. Banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh korosi ini. Yang pertama itu ada patahnya peralatan yang berputar karena korosi, yang merugikan dari segi material dan mengancam keselamatan jiwa. Yang kedua itu ada pecahnya peralatan bertekanan atau bersuhu tinggi karena korosi, dan merusak alat juga membahayakan keselamatan. Yang ketiga itu ada bocornya peralatan. Contohnya ini tangki, pipa, dan sebagainya, sehingga tidak bisa berfungsi optimal. Peralatan yang bocor atau rusak ini juga mengakibatkan produk ataupun fluida kerja terkontaminasi oleh fluida atau bahan-bahan lain, maupun oleh senyawa hasil korosi. Juga merugikan dari segi produksi, di mana akibat kehilangnya produksi berharga, selain itu bisa mengakibatkan terhentinya operasi pabrik, bahkan membahayakan lingkungan akibat terlepasnya bahan berbahaya ke lingkungan. Ya, lanjut, yaitu ada corrosion control. Proses korosi tidak dapat dicegah, karena reaksi korosi merupakan reaksi yang nilai perubahan entalpi reaksinya negatif. Menurut termodinamika, reaksi semacam ini adalah reaksi yang berlangsung secara spontan. Oleh sebab itu, proses terkorosinya logam oleh lingkungannya adalah proses yang spontan dan tidak dapat dicegah terjadinya. Akan tetapi, proses korosi bisa dikendalikan sehingga kecepatan reaksinya tidak secepat jika tidak dilakukan upaya penanggulangan. Jadi, corrosion control itu merupakan sebuah proses yang ditunjukkan untuk mengurangi laju korosi, yang difokuskan terutama yaitu pada materials dan lingkungannya. Terus ada dasar corrosion control. Pada dasar corrosion control dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu membuat logam tahan korosi. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh ketahanan korosi dari logam dalam lingkungan tertentu. Ketahanan korosi dari logam dapat diperoleh karena pada permukaan logam dapat dihindarkan adanya daerah-daerah anodik dan katodik, atau menjadikan permukaan logam tertutup oleh lapisan yang protektif seperti baja tahan karat, dan sebagainya. Yang kedua itu ada membuat lingkungan menjadi tidak korosif. Metode ini umumnya dilakukan dengan menggunakan zat kimia yang ditambahkan ke dalam lingkungan elektrolit. Zat kimia yang ditambahkan dapat mempengaruhi reaksi di anoda, katoda, maupun keduanya. Sehingga proses korosi terlambat atau diperlambat. Zat kimia yang ditambahkan disebut sebagai inhibitor. Yang ketiga itu ada membalikkan arah korosi. Tujuan metode ini yaitu untuk membalik arus arah korosi sehingga proses korosi logam dikurangi atau bahkan ditiadakan sama sekali. Metode ini umumnya disebut sebagai proteksi katodik. Yang keempat ada memisahkan logam dari lingkungan. Metode ini meliputi pelapisan dengan lapis lindung organik atau anorganik, logam dan bukan non-logam. Teknik perlindungan dapat dilakukan
dengan pengecatan, semprot, electroplating, dip, dan sebagainya. Walaupun demikian, pengendalian korosi harus dilakukan semaksimal mungkin, karena dari segi ekonomi dan keamanan merupakan hal yang tidak mungkin ditinggalkan atau diabaikan. Dan ini adalah metode pengendalian korosi dibedakan ke dalam 5 kategori, yaitu pertama desain, kedua pemilihan material, yang ketiga perlakuan lingkungan, dan keempat ada pelapisan, dan kelima proteksi katodik dan anodik. Dan di sini saya akan mempresentasikan metode pengendalian korosi dengan desain. Ya, jadi poin penting di sini yaitu desainer harus mengerti dan mengetahui permasalahan-permasalahan korosi. Konfigurasi desain memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan dalam service life komponen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi service life of equipment atau peralatan. Yang pertama itu dilihat dari lokasi lingkungannya. Ini maksudnya seperti lingkungan yang bisa menyebabkan korosi, seperti lingkungan asam yang dimana mudah korosif, lalu ada lingkungan yang banyak oksigennya. Yang kedua ada selection of materials. Pemilihan material tahan korosi untuk lingkungan merupakan prasyarat untuk membuat desain yang bagus, karena ketahanan korosi masing-masing material tidak sama pada berbagai macam lingkungannya. Yang ketiga ada maintenance, yaitu di mana harus dijaga pemeliharaannya agar tidak terjadi korosi. Yang keempat ada corrosive environment dan velocity of flow. Ini seperti jenis erosion korosi, di mana kerusakan permukaan yang disebabkan aliran fluida sangat cepat dan adanya partikel pada dalam fluida. Yang kelima ada desain. Ini yang akan saya jelaskan. Lalu ada feature promoting corrosion, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada lingkungan, adanya oksigen, dan selain itu bisa juga disebabkan oleh mikroorganisme, yang mana ini bisa menyebabkan sulfide stress cracking. Lalu bimetallic corrosion, yaitu di mana terjadi ketika dua metal atau logam dengan potensial yang berbeda berada dalam elektrolit yang sama. Contohnya seperti galvanic corrosion. Lalu ini ada causes of failures in the context of design. Jadi ini ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi service life of equipment. Yang pertama itu ada si temperatur. Temperatur tinggi dengan kelembapan tinggi menghasilkan efek percepatan pada korosi. Korosi berlangsung cepat ketika kelembapan relatif melebihi 75%. Dan ini dilihat dari humidity-nya. Kemudian dilihat dari rainfall, kelebihan curah hujan yaitu membersihkan material korosif dan menghilangkan kotoran, dan endapan lainnya yang dapat memicu korosi. Sedangkan curah hujan yang sedikit dapat meninggalkan tetesan air pada permukaan dan menyebabkan korosi karena adanya garam ada di udara. Kemudian di sini ada particles and man-made pollution. Lalu ada proximity to sea dan polusi udara. Nah, di sini ada beberapa area yang berhubungan dengan failure atau kegagalan korosi. Yang pertama itu ada breakdown of protective system, di mana banyak protective surface treatment yang tidak terlalu efektif karena menyebabkan adanya penyimpangan permukaan, rongga, porositas, dan permukaan yang kasar. Contohnya itu ada coating dan welding. Permukaan yang berbeda-beda ini bisa menjadi perangkap moisture dan menyebabkan kerusakan. Yang kedua itu ada poor fabrikasi, di mana seperti pengelasan yang tidak tepat, machining yang berlebihan yang menyebabkan failure. Lalu ada lack of accessibility, yaitu kurangnya aksesibilitas, di mana dalam komponen yang kompleks atau mesin terdapat area yang tidak bisa dicapai karena kurangnya pengetahuan yang dalam tentang desain yang dimana tidak mungkin untuk melakukan pencegahan korosi. Yang keempat ada structural heterogeneity in materials.
yaitu penyambungan material yang sama dengan struktural yang berbeda seperti perbedaan proses mekanik, ukuran butir bisa menyebabkan kegagalan. Yang kelima ada operating condition. Ini faktornya contohnya seperti temperaturnya, tekanannya, dan kecepatannya. Lalu ini ada stage in the design process, yaitu tahap-tahap dari proses desain. Yang pertama itu ada mengklarifikasi tujuan tersebut. Itu untuk memperjelas tujuan si desainnya. Lalu ada establishing function, yaitu menetapkan fungsi atau mendefinisikan persyaratan fungsinya tersebut. Lalu ada setting requirements, yaitu menetapkan persyaratannya untuk menentukan kinerjanya. Keempat, ada improving details, yaitu meningkatkan detail-detailsnya untuk meningkatkan nilai produk dan menjadikannya hemat biaya. Ya, ini ada pengaruh-pengaruh desain dalam korosi. Jadi, desain dapat mempengaruhi ketahanan lapisan pelindung yang digunakan. Lalu, detailing-nya ini merupakan hal penting untuk memastikan bahwa protective treatment bisa diterapkan ke semua permukaan. Detailing juga penting untuk memastikan bahwa inspeksi dan pemeliharaan di masa depan dapat dilakukan secara efektif. Panduan untuk pencegahan korosi dengan perincian desain dapat ditemukan di BSEN ISO 12443. Nah, lalu ada considering of area requiring attention at design stage. Ya, ini berikut area-area yang memerlukan perhatian pada tahap desain. Lebih metallic context, weighing surface, crevice, measure traps, dan sebagainya. Di sini saya akan membahas beberapa doang. Ya, pertama itu ada bimetallic contacts. Jadi, bimetallic corrosions ini terjadi ketika dua logam yang berbeda dalam potensial elektrokimia saling berkontakan. Biometallic corrosion ini juga disebut sebagai galvanic corrosion. Karena logam potensial yang berbeda dalam cairan, arus akan mengalir dari logam anoda, dari anoda sini, yang lebih elektronegatif ke katoda yang lebih elektropositif, yang akan meningkatkan korosi pada anodanya. Ya, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bimetallic corrosion. Pertama itu ada perbedaan potensial. Jadi semakin besar perbedaan potensial antar kedua logam, semakin besar pula magnitude biometallic corrosion-nya. Bisa dilihat pada gambar di sini. Ini merupakan katup cast iron yang melekat pada pipa yang berbahan stainless steel. Ini ada area rasio. Maksudnya itu semakin besar area katoda dibandingkan dengan anoda, semakin banyak reduksi oksigen dapat terjadi dan karenanya semakin besar arus galvanik dan akhirnya terjadi korosi. Bisa dilihat di sini di mana besarnya katoda areanya dibandingkan anodanya yang kecil. Ini jadi semakin banyak reduksi oksigen dapat terjadi dan karenanya akan mengalami korosi. Oh, ini kan anodanya besar, katodanya kecil. Ini contoh dari area rasio. Ya, kemudian ada faktor conduction of electrolyte. Faktor-faktor elektrolit yang memiliki pengaruh besar terhadap biometallic corrosion adalah komposisi, pH, dan khususnya konduktivitas elektrolit listrik yang mempengaruhi intensitas dan distribusi korosi. Meningkatnya konduktivitas listrik tersebut semakin parah korosi yang terjadi. Jadi di sini bisa dilihat konduktivitas listrik yang paling tinggi itu pada elektrolit sulfuric acid. Selanjutnya ada contact with insulasi materials.
yaitu insulasi material seperti ini, contohnya kayak glass wall, glass fiber, yang tidak menyebabkan korosi asalkan material tersebut tetap dalam keadaan kering. Terus faktor-faktor yang bisa menyebabkan insulasi korosi yaitu siklus cuaca seperti dari kering ke basah, basah ke kering, atau masuknya uap air ke dalam insulasi material leaching garam larut pH rendah. Ini bisa dicegah yaitu dengan penambahan sodium silikat sebagai inhibitor. Selanjutnya ada deposition of impurities and deposits. Ini adanya endapan pengotor seperti serpihan menyebabkan pembentukan sel aerasi diferensial di bawah endapan dan memungkinkan penyerapan uap air dari udara yang akan terjadinya korosi. Bisa dilihat di gambar ini bahwa A dan B itu memiliki desain yang sangat jelek karena pengotor tidak mudah dibersihkan karena bentuknya seperti ada ujung yang tajam gitu. Yang bagian C sama D ini merupakan desain yang bagus karena pengotor atau endapan bisa dibersihkan, mudah dihilangkan. Bentuknya seperti ini. Ya, ini ada contohnya juga yang buat air hujan. Ini A dan B ini merupakan desain yang buruk. Yang C sama D ini merupakan desain yang bagusnya. Preventing rainwater from lodging on steel structure. Kemudian ada area crevice, yaitu sama seperti kayak pitting corrosion. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk engineers untuk mendesain agar mencegah crevice corrosion tersebut. Crevice terbentuk di belakang overlay last spot atau sambungan baut di bawah lembaran logam. Untuk meminimalisir crevice ini, bisa menggunakan sambungan yang jelas sebagai preferensi untuk sambungan yang dibaut atau dipaku. Terus meminimalkan kontak antara logam dan non-logam yang dapat menyebabkan crevice. Lalu hindari sharp corners, kayak gini, sharp corners. Terus edges dan packets. Terus gunakan filler. Bisa digunakan filler seperti ini. Gunakan filler untuk mengisi celah crevice tersebut. Ilustrasi spot welding dan continuous welding. Di mana yang A ini merupakan spot welding yang membuat terjadinya celah mikro. Ini continuous welding. Lalu selanjutnya ada joint dan veining surface, di mana dalam penyambungan material, pembentukan crevice dan efek galvanik adalah dua hal yang paling dipertimbangkan. Mendapatkan desain yang bagus, penyambungan harus dirancang agar permanen dan kedap air. Selain itu, dua logam yang berkontakan langsung harus dihindari dengan cara menginsulasi material atau dengan menggunakan coating. Ya, lalu ada area pengawasan, di mana welding itu merupakan teknik penyambungan logam yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahan korosi dan desain terhadap pencegahan korosi. Selain itu, sifat propertis logam secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan metalurgi yang disebabkan oleh pengawasan yang meliputi melting, freezing, regangan thermal, dan transformasi solid stage. Ya, ini contoh pengawasan yang recommended, di mana sisi yang paling kecil dari weld ditempatkan berkontakan dengan media yang berkorosif untuk meminimalisir paparan terhadap pelasan. Lalu ada soldering and threading. Jadi soldering itu lebih baik daripada threaded joints. Threaded joint rentan terhadap pembentukan perbedaan aeration cells. Contohnya bisa dilihat di sini bahwa daerah rendah oksigen membentuk anoda, dan karena itu menyebabkan bagian ini rentan terhadap korosi. Lalu ada water distribution, oil, dan gas pipelines. Di sini ada masalah yang timbul karena korosi dalam water distribution.
bisa terindikasi red water. Itu disebabkan karena adanya korosi galvanic iron pipes with operational temperature in excess of 60 derajat Celcius. Nah, ini ada faktor-faktor yang membuat desain menjadi buruk dalam water distribution, oil, dan gas pipelines. Pertama itu yaitu ignoring specification atau mengabaikan spesifikasi. Pipa beton telah digunakan secara luas untuk saluran air dan terdapat spesifikasi seperti pemadatan tanah, tekanan pipa, dan komposisi tanah. Mengabaikan spesifikasi ini menyebabkan kegagalan yang serius. Contohnya, pipa tembaga yang disambung di dalam beberapa kasus dengan pipa baja tanpa insulasi dan coating yang tepat akan mengalami masalah galvanic corrosion. Yang kedua itu putting dissimilar pipes in the same trench, yaitu pipa yang berbeda material seperti copper dan steel mild sering dikubur di tanah sangat berdekatan dalam trench atau parit yang sama tanpa memikirkan terjadinya galvanic corrosion. Ini merupakan contoh preventing pipa mild style dengan pipa copper yang ditempatkan berdekatan, di mana pipa copper diberi pelapis dan diinsulasi untuk meminimalisir corrosion. Lalu ada insulasi. Insulasi yang banyak dipakai itu ada non-metallic couplings, unions, dan flange insulasi. Ini contoh ketika menghubungkan copper service pipe ke steel main. Di sini insulasi dibutuhkan ketika copper disambungkan ke pipa baja. Yang B ini insulasi tidak dibutuhkan ketika plastik pipe dihubungkan dengan steel mains. Lalu ini merupakan gambar contoh detail konstruksi dengan menggunakan non-metallic coupling, yaitu menggunakan plastik isolator. Yang D ini merupakan contoh dengan menggunakan insulasi union. Lalu ini ada accessibility for maintenance. Desain harus memungkinkan bisa mudah mengakses area-area yang ingin diperbaiki atau dirawat. Desain yang bagus yaitu yang memiliki permukaan lapisan yang rata, karena area dengan ketebalan lapisan tidak rata merupakan lokasi kemungkinan terjadinya korosi. Jadi ini ilustrasi desain yang tidak cocok, dan ini yang cocok untuk maintenance coating atau painting. Lalu ini ada desain yang poor and good design. Cara agar desain ini menjadi bagus yaitu dengan menggrinding bagian ujung yang tajam ini dan mengapply ekstra lapisan cat. Lalu ada contoh desain untuk coating, di mana ujungnya ini berbentuk rounded. Lalu ada flowing water systems. Sebagian besar masalah korosi dalam sistem aliran air yaitu disebabkan oleh terhambatnya aliran air. Turbulensi dan impingement mempengaruhi kondisi aliran air dan menyebabkan adanya serangan korosi erosion. Salah satu alasan failure ini adalah ketidaksempurnaan yang diciptakan pada tahap pembuatannya. Masalah yang sering dalam sistem aliran disebabkan oleh pemasangan ulang komponen, seperti gasket dan washer selama waktu servis. Lalu ada cara yang terbaik untuk meminimalisir korosi dalam sistem aliran air pada tahap pembuatannya. Di antaranya, yaitu pertama, mendesain komponen-komponen yang replaceable untuk area sistem yang mana sering terjadi korosi. Yang kedua, pemilihan material yang cocok. Yang ketiga, pipa seharusnya didesain untuk smooth flow dan semua valves, serta flanges dan fittings lainnya seharusnya dipasang sesuai dengan spesifikasi desain untuk meminimalkan gangguan pada smooth flow. Yang keempat, yaitu untuk mengatasi serangan impingement dapat diatasi dengan mengurangi kecepatan
dan merampingkan desain pipa, water box, dan nozzle injektor ataupun dengan menggunakan plat baffle. Ini biasanya pada serangan impeachment yang umumnya terjadi dalam tabung kondensor yang menangani air laut yang bersirkulasi pada kecepatan tinggi dengan aliran turbulen. Dan radius yang lebih besar lebih disukai untuk velocity tinggi untuk menghindari erosion corrosion. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan diameter pipa. Yang keenam, dilakukan perawatan yang teratur dan membersihkan pipa dari pengotor yang bisa mengubah pola aliran air. Ini contoh erosion corrosion pada pipa air yang disebabkan oleh perubahan aliran yang secara tiba-tiba. Cara mengatasinya bisa dengan mengganti bagian ini dengan menggunakan bahan polimer seperti PVC atau VPVC. Dan ini merupakan aliran-aliran turbulen dalam sistem aliran air. Lalu selanjutnya dengan menghindari menempatkan pipa berkontak langsung dengan pasir untuk menghindari korosi pada bagian bawah dan meminimalisir getaran. Ini merupakan bagian support pipa harus didesain dengan dimana bisa dilakukan pembersihan dan pengecatan. Nah, ini contoh di nyatanya. Dan selanjutnya ada design for liquid containers. Jadi desain liquid containers ini sangat penting untuk menghilangkan air dan mengeringkan tabung stainless steel sesegera mungkin setelah pengujian kebocoran pabrik pengolahan air baru selesai. Karena banyak contoh korosi mikroba yang menyebabkan pitting pada pabrik pengolahan tersebut setelah pengujian kebocoran. Ini ada beberapa desain yang bagus untuk liquid containers, diantaranya bebas dari sudut-sudut yang berbentuk tajam dan berujung. Kedua, bebas dari penumpukan air yang terjebak di sekitaran sudut. Yang ketiga, memiliki aliran air yang halus dari containers. Lalu ada selanjutnya, meminimalisir bimetallic corrosion dengan penyambungan material yang tepat tanpa terjadi resiko galvanic corrosion. Selanjutnya, melakukan coating internal dan eksternal pada containers. Ini merupakan contoh desain yang baik dan buruk pada containers. Ya, lalu ada desain in packaging. Perlindungan korosi yang temporary dibutuhkan untuk storage dan transit equipment serta untuk mesin. Contoh perlindungan ini yaitu menggunakan VCI atau Volatile Corrosion Inhibitor. Ada dua jenis VCI yang terkenal yaitu CHC dan DCHN. Dua inhibitors ini sangat efektif untuk baja. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain packaging. Yang pertama, length of protection needed atau lama perlindungan yang dibutuhkannya. Lalu ada domestic or export. Yang ketiga, climatic condition, kondisi iklimnya. Keempat, ada size and weight of product atau ukuran dan berat produk. Dan kelima, metode pengolahan dan pembersihannya. Lalu ada pertimbangan desain pengemasan, yaitu 1 feet persegi kertas untuk setiap 3 feet persegi luas permukaan area yang akan di packaging tersebut. Lalu ada perlindungan VCI tergantung pada pertama, logam dan paduan harus dilindungi. Yang kedua, kuantitas VCI dalam kertas maupun dalam lapisan film. Yang ketiga, keefektivitasan inhibitor di hadapan kelembaban. Yang keempat, desain pengemasan dan kondisi yang harus dihadapi selama penyimpanan dan pengiriman peralatan dan mesin. Yang terakhir yaitu jenis kertas pembawa atau lapisan film untuk inhibitor fase uap. Ya, ini adalah contoh packaging yang benar.
yaitu di atas ini VCI memprotek si alat-alat tersebut dari atas. Lalu VCI paper tersebut sebagai separator antara barang satu dengan yang lainnya. Kemudian di bawah bagian packaging juga dikasih VCI. Ya, kayak gini contohnya aslinya. Dikasih kertas lagi VCI dan plastik VCI. Ya, ini referensi yang saya pakai. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.